Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Kamaluddin LC, yang hari ini beliau masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah tanggal 14 hari Ahad beliau kembali ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat afiah. Allah panjangkan umurnya, kembali dalam keadaan sehat, dan senantiasa mudah-mudahan kita semua istiqomah di bawah bimbingan beliau. Amin amin ya rabbal. Dan juga yang kita hormati Bapakku Sidawangi, Bapak Haji Udin Sirojudin Esos. Kita doakan beliau Allah berikan kekuatan dalam mengemban misi besar memimpin Desa Sidawangi. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Desa Sidawangi Allah jadikan desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sejahtera masyarakatnya, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah dan dijauhkan dari maksiat Allah. Amin ya rabbal. Dan juga para orang tua kami, para pejuang Majelis Al-Baha, Rijalul Baha, Nisaul Baha, serta seluruh jamaah Majelis Al-Baha yang hadir secara langsung di majelis ini atau yang menyaksikan melalui live streaming di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk duduk di tempat ini, Allah mudahkan juga setiap hajat kita. Amin. Allah ampuni setiap dosa kita. Amin. Allah jadikan anak-anak kita soleh solehah. Amin. Dan senantiasa kita selalu mendapatkan kemudahan, hidayah, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana majelis ini diadakan setiap minggu hari Jumat malam Sabtu, tentunya apapun keadaannya majelis ini harus tetap jalan. Imtithalul awamir, kebetulan ngisi kekosongan yang mestinya duduk di sini guru kita semua Kiai Haji Ahmad Kamil LC, namun beliau sedang berada di Baitullah, sehingga secara terpaksa saya menggantikan beliau. Mudah-mudahan sebagaimana niat saya untuk istiqomah dan kita semua bermajlis rutin setiap Jumat malam Sabtu, mudah-mudahan Allah turunkan banyak keberkahan untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana beberapa pekan yang lalu saya sampaikan, hati-hati terhadap tindak tanduk yang kita lakukan yang terkadang kita tidak sadar mendekati kepada kemusyrikan. Bahwa kita semua tahu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Nah, ini betul-betul harus dipegang kuat, dipegang erat.
Jangan sampai ada condong-condong kekuatan-kekuatan yang menjadikan hati kita tidak mantap kepada Allah. Apapun itu, dari hal rezeki, dari hal qada dan qadarnya Allah. Kita adalah hamba yang Allah ciptakan, hamba yang Allah ciptakan, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan daripada golongan manusia dan golongan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, artinya tidak ada yang lebih utama kecuali Allah. Keyakinan kita mesti mantap kepada Allah. Seringkali saya sampaikan bahwa ukuran hamba yang dicintai oleh Allah bukan seberapa kaya hamba itu, dan tidak juga hamba yang diuji oleh Allah bertubi-tubi merupakan hamba yang tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan ujian, kesusahan juga ujian. Tinggal bagaimana kita betul-betul kuat dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Kira-kira nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disuruh milih ya dari dua, kira-kira mau diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Kira-kira mesti jawabnya kaya. Emang bisa pegang kekayaan itu? Bisa. Emang bisa pegang amanah itu? Bisa. Insya Allah bisa, karena kita belum kaya. Setelah kaya lo, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita semua paham, kita semua diajarkan oleh guru-guru kita bahwa keyakinan kita harus satu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus mantap. Tidak boleh ada zat-zat apapun yang mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Ya. Apalagi mohon maaf, kita percaya kepada hal-hal selain Allah, capek. Percaya ke dukun, capek tidak? Capek. Percaya kepada manusia, capek tidak? Capek. Kecewa tidak? Sering kecewa tidak? Sering. Sering. Maka ada satu hadis dan ini menarik, masya Allah ya. Ada satu hadis disampaikan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Rasulullah berkata, sesungguhnya dari beberapa dosa ada satu dosa yang dosa ini tidak hanya diampuni dengan ibadah sholat. Dosa ini tidak diampuni juga oleh hanya sekedar ibadah puasa. Dosa ini juga tidak bisa diampuni oleh sekedar ibadah haji ataupun umroh. Apa yang bisa menggugurkan dosa ini? Yang bisa menggugurkan satu dosa ini adalah al-humum fi thalabil ma'isyah, yaitu bersusah payah, bercucur keringat dalam mencari nafkah. Nah, ini untuk para suami ini. Para suami jangan dipikir sia-sia, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, niat untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, jangan dikira itu tidak menjadikan sebab pahala. Bahkan masya Allah, dengan bercucurannya keringat daripada seorang suami dalam rangka cari nafkah, kerja panas-panasan, capek-capean, diniatkan untuk cari nafkah, maka ini bisa menjadi sebab penggugur dosa. Artinya apa? Artinya berarti ini masuk kepada kategori ibadah. Maka jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Dunia seperti ini, capek, melelahkan, merepotkan, pusing dan lain sebagainya. Ini dunia.
Alhamdulillah nih ada satu ilmu ya untuk bapak-bapak. Terus untuk ibu-ibunya bagaimana? Kalau ibu-ibunya bantu meringankan mencari nafkah, membantu suami, apakah dapat pahala? Dapat pahala juga ya. Namun berkali-kali kami ingatkan kepada para istri ya, kami biasanya ingatkan di perusahaan-perusahaan kami untuk para istri, biasanya mohon maaf, ini para istri kalau sudah diizinkan oleh suaminya untuk membantu meringankan beban suaminya dalam mencari nafkah, mohon maaf, ini bukan orang Sidawangi dan dipastikan bukan jamaah Majlis Al-Baha. Mohon maaf, kadar hormat taat kepada suaminya berkurang bahkan hilang. Kenapa? Merasa bisa cari apalagi mohon maaf, musibah besar kalau sampai pendapatan istri itu lebih besar daripada suami. Ya Rob, itu suami gak ada harganya. Suami tidak ada suami kasih nasihat masuk telinga kanan keluar telinga. Suami pegel minta dipijitin tidak. Insya ini hati-hati nih. Padahal mah sebelum kerja minta ridhonya kepada suami sambil mijitin, manis banget ngomongnya. Yang izinin kerja ya. Ngapain kerja? Itu kan tugas laki-laki. Bebeb nggak tega ngelihat ayang susah payah cari nafkah buat biaya sekolah anak-anak. Manis. Pokoknya bebek pengen bantuin, jangan ayah sendiri. Kita kan satu pasang kekasih sehidup semati. Susah seneng bareng pret. Setelah diizinkan, Masya Allah, setelah diizinkan, begitu diizinkan, 1 hari kerja, 2 hari kerja, 3 hari kerja, tidak ada perubahan. Masya Allah ya. Mau kerja salim ya, salim doain ya, minta ridhonya. Mau kerja Masya Allah, indah rumah tangga tuh. Setelah terima gaji, mulai setan masuk. Biasanya rutin suami pulang kerja buru-buru bikin kopi, buru-buru siapkan makan malam untuk suami. Ini gara-gara alasan istri kerja, mohon maaf nggak sempet ya. Yang bisa bikinin kopi nggak, bikin sendiri aja. Ibu capek, capek, berkurang nilainya, terus berkurang. Hati-hati. Jadi bagi para istri yang mau bantu suaminya luar biasa, tapi hati-hati. Ya, ini saya dapati di luar sana, bukan di Sidawangi dan juga bukan jamaah Majlis Al-Baha. Ya, banyak sekali. Habis begitu ego, ya akhirnya terhadap suami tidak hormat. Wah, salaki aing mati bisa naon-naon. KBG aing bae teh. Nu kerja aing, nu masak aing, bayaran sakola budak aing. Aya nu kitu. Aya. Teu aya. Aya. Loba. Ngeri bakun. Ya, hati-hati. Hati-hati. Untuk ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu nggak usah pusing, nggak usah panik. Ya, Allah kasih rezeki melalui sebab suaminya sedikit, syukuri. Ontong gegedebegan. Aing mah boga salaki teh. Aing padahal Masya Allah itu suami sudah luar biasa. Maka nih saya sampaikan kunci kemudahan Allah kasih, kunci kemudahan dalam rezeki, kunci Allah bukakan keran rezeki ya, untuk suaminya. Semangati suaminya. Jika hari ini suami mendapatkan uang tidak banyak, tambah servisnya. Ontong ditambah cemberutna, ditambah duit,
duit. Ya. Jadi ditambah servisnya terus, doakan. Karena Masya Allah ya, istri seorang wanita, doa seorang wanita itu luar biasa. Doa seorang istri luar biasa untuk suaminya. Dukung suaminya, semangati suaminya. Pokoknya kalau sudah suami nih balik kerja, terus mandi, terus sholat isya, makan malam, habis begitu jam 9 keluar lagi di teras halaman, minta bikinin kopi, siap dengan rokona sambil bengong ya TKHD. Ini suami lagi mikir tingkat tinggi, entong diganggu, kalau mau diajak ngobrol pelan, begitu dipanggil ya nggak dengar karena lagi fokus mikirin nih besok nih gimana, otaknya lagi muter otaknya ya. Kalau sudah ngelihat suami begitu tuh hati-hati, jangan diganggu macem-macem, apalagi disodorkan daftar kondangan, repot ya. Pelan-pelan ya, begitu nggak dengar berarti lagi fokus ya. Ari ayahna digagar roti tadi geding tenembalan-nembalan, wah makin jadi itu, makin jadi. Ibu-ibu merasa capek hari-hari ini, capek ngadapin hidup, capek. Kalau capek berarti syukurnya kurang, banyakin syukurnya. Yang tenang, yang indah, boro-boro indah Pak Haji ya, karena ada udang HES kepikiran bayar listrik, udang HES mikiran gendeng bocor, kompor ngajebluk, piring para recah ya pokoknya syukur, banyakin syukur. Pokoknya hari ini kami sering sampaikan kepada teman-teman, hari ini nih yang paling indah, paling bahagia hidupnya yaitu yang paling banyak syukurnya dan juga paling kuat sabar, gak usah ngeluh ya. Makin bapak ibu semua ngeluh, makin susah, ini kok susah hidup, maka Allah akan kasih susah. Tapi kalau kita optimis, kita yakin, insya Allah Allah berikan rezeki kita dari pintu-pintu yang tidak kita duga, insya. Yang penting semangat, ibu-ibu semangat khidmat, ngabdi kepada suaminya, insya Allah ini para suami akan makin semangat juga dalam rangka mencari nafkahnya. Dibikin suami ini betah di rumah, kira-kira indah ya. Capek-capek papanasan di sawah, capek-capek papanasan di Jakarta, begitu pulang lihat ibu-ibu semringah, bercahaya, berbinar-binar, Masya Allah, indah ya Pak Kubu ya. Jadi hadis tadi Masya Allah ini menjadikan sebab kita ini para lelaki, para suami makin semangat kita cari nafkah. Ternyata Masya Allah dengan mencurahkan segala yang kita punya, daripada tenaga, daripada waktu, daripada cucuran keringat, ternyata ini bisa menjadi sebab penggugur dosa. Masya Allah, alhamdulillah, ini luar biasa. Bahkan dosa ini kata Rasulullah tidak hanya bisa dihapus hanya dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, bahkan dengan umroh sekalipun. Nah, dosa ini bisa Allah ampuni hanya dengan cucuran keringat seorang suami, seorang laki-laki atau siapapun dari kita yang mencucurkan keringat kita untuk mencari nafkah. Ya. Selanjutnya perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Pak Haji, saya sedekahnya nggak bisa banyak-banyak, sedikit saja, yang penting istiqomah. Mau sehari 1000, sehari 5000, sehari 10.000, tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Wah, saya mah nanti sedekahnya kalau saya punya banyak uang, maka yakin Allah nggak akan kasih banyak uang.
karena banyaknya rezeki. Rezeki itu dijemput salah satunya dengan sedekah. Lihat tetangga kita, lihat sekitar kita. Ya, kalau ada yang kesusahan, jangan tega kita melihat mereka. Apa yang kita punya kita berikan. Insya Allah Allah akan tambah. Allah akan tambah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang ya hidup seperti ini adanya. Hidup seperti ini adanya. Ada masa-masa indah saat kita masa kecil. Setelah kecil kita ini akan menjadi dewasa, berumah tangga. Yang dulunya nih kita nih anak-anak daripada orang tua kita, kita akan menjadi orang tua daripada anak-anak kita. Terus siklus ini seperti ini. Namun yang paling penting kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah-ibadah yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, sebagaimana kita semua diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan haji, diwajibkan zakat, kita juga dianjurkan selalu untuk berbuat baik. Apapun itu. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan itu tidak susah kita lakukan. Yang penting kita pasang niatnya. Ya, pasang niat. Memang bisa kita sehari 24 jam itu beribadah terus kepada Allah. Bisa. Ya, dari mana? Daripada niat. Ya, kita mau tidur niatnya, ya Allah saya niat tidur, mudah-mudahan besok pagi saya bangun subuh saya kuat untuk cari nafkah anak istri. Para istrinya niat, ya Allah saya istirahat, mudah-mudahan saya bisa kuat besok hari untuk ngabdi terhadap suami dan anak-anak. Ya, jadi semuanya ibadah, dagangnya ibadah, ke sawahnya ibadah, ke kantornya ibadah, semuanya ibadah. Maka kalau sudah ada dalam lingkungan niat baik itu, insya Allah kita akan dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik, dijauhkan daripada hal-hal yang mungkar, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi baik apakah memang perlu mondok? Tidak mesti perlu mondok. Yang penting tanamkan tekad yang kuat, niat yang kuat, kita ingin menjadi orang baik. Karena kebaikan yang kita lakukan ini akan juga kita petik di akhirat kelak. Tujuan hidup kita apa? Kecuali ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Nih kalau lagi duduk begini nih, kalau lagi duduk begini kita tenang, ya kita sadar bahwa ada kehidupan yang jauh lebih panjang dan abadi setelah kehidupan dunia ini. Ya, yaitu kehidupan setelah kematian. Tapi kadang mohon maaf, terkadang sesaat saja kita ini enggak terbesit memikirkan itu. Yang kita pikirkan, mohon maaf, hari-hari kita begitu kita bangun, mudah-mudahan ya apa yang kita pikirkan ini berangkat daripada niat baik, mudah-mudahan. Tapi kalau bukan karena niat baik dan dalam keadaan kita tidak sadar, ini khawatirnya menjadi hal yang sia-sia, tidak berguna. Begitu bangun yang sudah dipikirkan setoran motor, terus aja hari-hari kita itu, esok-esok yang kita pikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Coba kalau kita terus berpikir tentang kematian dan kehidupan setelah kematian selesai, yakin gak akan pusing hidup,
nggak akan apa ya, nggak akan khawatir, nggak akan stres. Hari-hari ini kan mungkin kita ini hidup stres, pusing. Kira-kira stres pusingnya kita itu banyak mikirkan kehidupan setelah kematian, apa mikirkan dunia ini? Mikirkan dunia kadang. Otak kita ini diisi oleh hal-hal yang berhubungan dengan dunia semua. Oh, pengen ganti handphone. Handphone ini sudah 2 tahun nggak ganti-ganti. Tetangga handphonenya sudah iPhone. Saya pengen beli Samsung yang jauh lebih mahal. Habis begitu sudah punya motor, pengen mobil yang dikejar, target tuh dunia. Dunia nggak akan kekejar, mau dikejar kemanapun nggak akan bisa dikejar. Nih, kita lari, mereka lebih lari dunia, lebih lari. Kita paham ar-rizqu la yatasarraf, rezeki ini nggak akan pernah tertukar. Tapi kita khawatir kehilangan itu. Ya, bak segala macam, bahkan mohon maaf untuk hanya duduk di majelis-majelis yang dimana menjadi sebab ampunan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak sempatkan. Maka hati-hati. Ada satu makalah daripada ulama, barang siapa yang tidak datang ke majelis ilmu seperti ini karena khawatir kefakiran, karena khawatir terhadap dunia, maka niscaya Allah akan malah tambahkan kefakirannya. Hati-hati. Kadang kalau majelis bulanan sampai jam 11 malam, aduh, jam 11 malam, bulan depan saya nggak mau hadir lah. Karena saya kalau sampai jam 11 malam ya bakal ke pasar, ya bakal ke berangan, ya moal menang pindang, ya bayam bakal seep, ya ada yang begitu ya, bakal mual kebagian beneran, bakal mual kebagian beneran. Jadi memang benar kata Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kata Rasulullah ini setelah peperangan Badar ini peperangan yang paling besar yang diikuti oleh Rasulullah. Ya di zaman Rasulullah, kata Rasulullah, kita telah kembali daripada perang besar, ya daripada perang kecil. Ya kita menuju kepada apa yang kita hadapi ini, perang yang jauh lebih besar daripada perang Badar. Apa? Yaitu hawa nafsu. Jadi kalau dipikir-pikir, hari-hari kita, otak kita, hati kita dipenuhi oleh hawa nafsu. Nih, hawa nafsu. Contoh hawa nafsu nih Bu ya. Ini mohon maaf nih ibu-ibu terus nih yang kena nih. Giliran Pak Haji Alfan pasti ibu-ibu yang kena. Nggak apa-apa karena ibu-ibu mah sabar-sabar. Jadi ibu-ibu kalau dibully, ibu-ibu nggak akan marah. Tapi kalau bapak-bapak saya bully, ini pulang pengajian saya dihadang mau bedok. Ya, gini Bu, contoh hawa nafsu. Contoh hawa nafsu, contoh sederhana. Pengen ke minimarket di kepala tos kapikir anu bade dipeser mung sabun. Sabun. Izin ke bapakna, Pak. Izin Pak, ke mana? Minimarket di mana? Di Sumber. Meser naon? Sabun. Mana cicisna? Gak bapak dipasihan cicis. Begitu masuk nyes kena AC. Teng. Masuk setan matana. Begitu ngelihat lain hanya sabun nih Bu. Padahal niat rompok meser sabun. Begitu masuk adem, ambil jing-jingan. Ambil jingan. Anu dipeser sabun. Jeng temen-temen. Ya kebanyakan begitu kan. Ya kalau masuk ke Indomaret, Alfamart, lamun niat beli sabun bae, apa bener beli sabun bae? Hah? Niat beli. Nah ini yang bikin makin pusing tuh yang begini nih. Kebutuhannya hanya sabun,
Ya begitu, ini kebutuhannya padahal sabun. Begitu sampai di sumber, masuk, waduh, makanan, minuman, cemilan, naon deui nu macem-macem. Ya, jadi kita di dunia ini hidup banyak keinginan, lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Sok kalau bicara kebutuhan, mohon maaf, kita ukur sama-sama kebutuhan kita. Pakaian yang kita pakai sehari itu berapa? Aya 3 kali ganti aya. Lamun aya ganjen. Masa iya sehari 3 kali, kecuali mungkin memang kerjanya di sawah. Ya, basah-basahan, habis begitu istirahat duhur ganti deui. Tapi iya, masa iya ada yang sehari 3 kali ganti ada. Paling yang kita pakai 1 setel. Coba cek di lemari. Aya sabaraha puluh setel. Ayo. Kira-kira yang dipakai ibu-ibu nih baju yang segitu banyaknya di lemari, sabulan sabaraha kali? Bisa jadi di lemari itu aya satu baju yang belum dipakai sekalipun, bisa jadi. Ayo, bener ente? Terus giliran paku narik pajak ngomongnya teboga duit, ya kan? Ukuran makan sehari seberapa kali? 7 tilu kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Nah, yuk kita mikir, kira-kira yang kita makan ini sudah sesuai kebutuhan belum? Apa banyaknya kepada keinginan? Nah ini kita sama-sama mikir, kita sama-sama introspeksi. Mudah-mudahan setelah duduk kita malam ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih bijak, lebih juga hemat, berhitung. Coba, makanya suami-suami hari ini banyak ngeluh, saya tuh habis pikir rupiah saya. Kunaon Wak? Saya usaha bak big bek, sekali kirim 2 juta 3 juta gan duit beak baik. Beak bisa jadi kebutuhannya mah cuma 30% sebulan, 70%-nya bisa jadi. Maka belajar disiplin. Ini perkara dunia nih, perkara sandang, perkara pangan. Kita konversikan kepada perkara ibadah kita. Kira-kira yang kita keluarkan yang betul-betul insya Allah nih bakal manfaat nih, berapa banyak daripada uang kita? Yang bakal manfaat dan kembali kepada kita kan sedekah nih salah satunya nih. Kira-kira ayo mulai berhitung, kita berhitung daripada lemari dulu. Ini saya yakin nih balik dari sini pada ngecek lemari semua nih. Pakaian loba, aduh, masya Allah. Saya kadang memang istri saya tuh sapoe 4 kali online. Mamang dia datang, hiji datang ke kantor Nur Alia, online titipan Haji Epi. 2 jam kemudian lewat toko mertua warung Haji Epi deui. Habis begitu ada yang datang ke rumah pintu wetan, pintu kidul. Iyo online bae hantem geuning. Allahu Akbar, hati-hati nih ibu-ibu nih, banyak yang main online. Pesan online apa sih pesan online tuh ya? Non? Yang begitu deh pokoknya, COD ya, kayak Pak Mandor tuh, lagi main poli COD-an sampai ke lapangan. Masya Allah ya, coba ditimbang. Jadi padahal mah sebenarnya ternyata kita tuh hidup tuh sehari cukup 20.000 ternyata. Ini umpama, buku mah langsung umpama, maka dihitung ngobrol, coba ngobrol, suami istri ngobrol. Makanya saya kadang mohon maaf terhadap istri saya, kadang nggak sering tapi sekali nyelekit. Catatannya mana? Panjang catatan, dipikir-pikir gede oke. Pengeluaran sebulan gitu. Ya dihitung bareng, coba kira-kira musyawarah. Harus seimbang, ibu juga harus bijak. Kasihan bapak-bapaknya cari nafkah. Tenang, suami saya mah yang penting udut sabungkus, kopi segelas cukup. Emang robot
terus aja, libur sekali aja seolah nggak boleh. Kalau ngelihat suaminya nih, habis subuh, habis sarapan masuk kamar lagi udah cembetut, padahal cuman ngeluruskan cangkeng, ngeluruskan urat gitu kan. Waduh, pokoknya suruh nyari duit terus. Ya, ada yang begitu? Enggak lah, masa Jamaah Al-Baha begitu? Enggak lah, insya Jamaah Al-Baha soleh-solehah, amin. Hemat-hemat, amin. Ngirit-ngirit, amin. Ente boros, ente, yakin? Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya, bijak. Ya, jangan iya kalau bapaknya ngomong, Bu, sing sabar. Bulan-bulan ieu teh ekonomi keur teu bagus muhun bapak. Bapak sing sabar, sing sehat, sing kiat, cai rezeki nyapanya nyagan sapoe, sukananya angger be meber. Ya, jadi kalau sudah suami ngomong begitu itu kode, harus ngerem. Ngerem. Harus bisa juga ibu-ibu tabung duitnya. Tabung duitnya, tapi kadang mohon maaf kebanyakan ibu-ibu nih sembunyi-sembunyi dari suami. Giliran suami mau coba nyembunyiin di dompet, dilepet-lepet kanyahuan deh ku ibu-ibu mah. Tapi giliran ibu-ibu, masya Allah, ya ditabung sampai suaminya butuh pisan ke, ada ya duit itu ayah. Tuh ayah, padahal ibu-ibu biasanya kalau suaminya lagi butuh ya bo dibantu. Janganlah ada prinsip duit saya, duit istri ya duit istri, duit suami ya duit istri. Kan ada tuh prinsip begitu. Itu prinsip masya Allah itu prinsip jangan dipakai bareng-bareng. Suami istri bareng-bareng. Suaminya lagi susah, kadang memang kalau uang ini sudah masuk ke istri susahnya minta ampun. Ya kadang segan-segan karena butuh suami ini ngomong, ada simpenan enggak? Biasanya kan begitu tuh. Nah, ya simpenan ente gitu kan. Padahal ada simpenan. Ibu-ibu tuh biasanya pinter-pinter. Ya sampaikan ada bapaknya lagi butuh buat apa. Kira-kira bapaknya lagi butuh buat apa? Coba cerita ke ibu. Ya kadang kadang suami-suami ini kan nggak banyak cerita, Bu. Kesusahan yang dihadapi ini nggak banyak cerita. Keluhan-keluhan yang ada nggak mau dikasih tahu kepada istri, bahkan kepada anak-anaknya nggak mau. Tidak mau. Jadi ibu mesti mengerti. Ya, kadang begini aja menjadi sebab berantem, sebab pasea. Ya, gitu. Rahasia-rahasiaan. Tengah hargaan teuing. Saya kan istri, saya kan rubiah segala macam. Ya, suami, kalau suami tidak menceritakan 1-2 masalah, jangan dipaksa. Akhirnya ribut, ke rumah pusing, dan mungkin suami berpikir ini nggak mesti istri tahu. Ya, habis begitu, oh gitu, rahasia-rahasiaan, terbuka, jujur. Giliran terbuka, giliran jujur, nangis ibu-ibu. Ya, jadi kadang memang begitu ya Bu ya. Ya, terus juga mohon maaf, kita harus paham dasar-dasar. Ini nih dasar-dasar yang paling sederhana nih, dasar-dasar agama. Contoh, mohon maaf. Para istri ini keluar rumah ngaji sekalipun, mau ngaji sekalipun mesti izin suami. Suaminya pergi nggak ngomong tuh. Kalau istri mah mau kemana harus izin, giliran manehna teu izin tenaun. Ya memang nggak ada. Agama itu tidak mengatur suami harus izin kepada istri. Nah kadang ini karena ketidakmengertian jadi ribut. Handphone, nah, suami harus tahu passwordnya handphone. Ibu-ibu masih pakai password. Ya, kata harus kasih tahu kepada suaminya pakai password loh. Giliran suami pakai password, minta, ya tidak bisa. Tidak bisa, harus percaya. Maka sering ini konsep-konsep rumah tangga nih, hal-hal kecil bisa jadi ribut. Ibu-ibu berubah menjadi security, satpam. Bapakna padahal cuman ke pos kambling, ke jondol. Mana? Jondol mana? Jeung saha? Her potokeun. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasul. Ini kalau suami dibeginikan makin gak nyaman, Bu. Makin tidak nyaman. Ini suami sudah jujur, terus saja. Terus bagaimana Pak Haji kalau ini suami ngomong naka jondol, gening los naka sumber ngabaso? Ya kan ibu suka lengteng. Di mana? Jondol. Dengan siapa? Anu, bohong, di sumber. Wah, suami dipaksa. Bohong, saya dapat buktinya, ada video dari si Anu di sumber tadi makan bakso segala macam, jadinya ribut. Urusan kebohongan biar suami dengan Allah. Ya, saat katanya suami sudah bilang begitu dan ibu-ibu tahu suaminya bohong, doakan ya Allah, suami saya sudah berbohong ya Allah. Esok-esok ya Allah rubah kebohongannya dengan kejujuran. Cukup di hati, jangan dibikin ribut. Ini sering hal-hal kecil ribut. Ya, apalagi kalau suaminya sudah jadi pejabat. Nih kayak Pak Kuwu nih nggak bisa, Bu Kuwu. Sibuk baik. Suntik-suntik keluar. Lah bonggan, jadi pemimpin suaminya. Jangan salah. Kata guru kami Kiai Syukron itu jadi pemimpin, gagalnya saja mendapat 1 pahala, apalagi berhasilnya 2 pahala. Ya, jadi kalau sudah suaminya jadi pemimpin berarti bukan hanya milik Bu Kuwu, tapi milik masyarakat. Ini contoh. Suaminya jadi tokoh agama, suaminya jadi ustadz, tengah malam jam 2 ada yang minta tolong, minta air segala macam dijemput. Harus ikhlas. Ya, jadi harus seperti itu insya Allah ya, insya Allah. Kok perempuan mah kalah terus posisinya? Tidak kalah, tidak. Perempuan menang. Bahkan perempuan akan dimuliakan. Makin ibu-ibu semua bakti terhadap suami, maka masya Allah disampaikan bahwa kunci surganya wanita itu nggak mesti banyak sholat sunnah, puasa sunnah, cukup bakti taat terhadap suami, pintu surga, surga. Amin ya robbal. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah, penuh keindahan dan cinta di dalamnya. Amin. Perlu ketenangan, saling cinta antara suami dan istri, dijauhkan daripada malapetaka dan musibah. Dan mudah-mudahan siapapun dari kita yang hari-hari ini terasa kok berat sekali, hidup susah sekali, mudah-mudahan sebagaimana kita bubar dari tempat ini, Allah gantikan kesusahan itu dengan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Sekian saja dari saya, mohon maaf agar tetap terisi majelisnya. Ya, jadi dengan sangat terpaksa saya menggantikan beliau Kiai Haji Ahmad Kamaluddin. Mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya beliau akan hadir bersama-sama kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.